Pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club. Kita di segmen terakhir, tentunya saya masih ada pertanyaan untuk Bu Nina dan Pak Joshua. Bu Nina, langkah strategi apa yang akan dilakukan yang harus segera dilakukan oleh UMKM kita untuk mengejar ketertinggalan? Nah itu dia, jadi memang kita harus pandai-pandai, tapi tentunya UKM tidak bisa jalan sendiri, jadi memang harus ada dukungan dari semua pihak, pemerintah, swasta, dunia usaha, dan lain-lain. Ini harus ada strategi bagaimana bisa semua ikut bisa berjualan. Jadi harus ada strategi-strategi bagaimana misalnya sekarang kan pameran yang offline kan nggak bisa, tapi ya udah nggak ada lagi. Jadi ini kita memang harus benar-benar berputar bagaimana cari strategi sehingga mereka-mereka yang punya stok barang itu bisa dapat terjual dengan harga yang memang sudah diperhitungkan. Jadi kami mohon dukungan semua pihak. Jadi walaupun dengan offline dengan online sekarang, tapi tidak cukup hanya dengan online gampang, ternyata tidak mudah karena UKM tersebar di seluruh Indonesia, jadi belum semuanya mahir, jadi memang harus ada bantuan-bantuan sosialisasi bagaimana saling dukung, saling membantu, termasuk Pemda masing-masing juga harus mendukung UKM di daerah masing-masing karena semuanya mempunyai keunikan tersendiri-sendiri dan bagaimana bisa bersinergi dengan yang di pusat. Dan seperti Tuan, itu bank juga jangan cuma bunganya saja diturunkan, tapi harus ada perhatian bagaimana cara mengelola pinjaman itu sehingga menjadi pinjaman yang benar-benar bermanfaat. Itu tugas dari bank, mohon. Terima kasih. Nah ini karena sudah dilempar pertanyaannya kepada Pak Joshua. Pak Joshua, sebenarnya yang dibutuhkan UMKM yang berbenah harus seperti apa? Ya, saya pikir memang kita tahu kendala dari segmen usaha UMKM tadi terkait dengan cash flow tadi ya. Kalau kita bandingkan dengan segmen usaha korporasi, cash flow dari segmen usaha UMKM ini memang sangat terbatas ya. Jadi oleh sebab itu memang likuiditasnya tadi memang sangat diperlukan. Oleh sebab itu memang penyaluran kredit perbankan itu saya pikir dan juga beberapa bantuan, misalkan bantuan modal kerja ya. Kita tahu bahwa pemerintah pusat pun juga sudah menyalurkan banpres produktif. Dan saya pikir ini untuk usaha mikro itu sangat berguna sekali ya untuk bagaimana para pengusaha mikro ini yang sebelumnya kemarin sempat tidak bisa beraktivitas ya, dia mendapatkan dana segar lagi. Dan saya pikir ini akan bisa mendorong tadi dari sisi modal kerjanya juga. Dan yang terpenting juga tadi adalah terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Nina, bagaimana stimulus untuk permintaan itu sendiri ya, bagaimana tadi mendorong masyarakat untuk bangga buatan Indonesia ya. Dan selain itu juga kita lihat dengan upaya-upaya untuk mendorong digitalisasi UMKM ya, karena kita tahu bahwa UMKM itu sangat bergantung sekali dengan perdagangan offline ya, sedangkan kita di tengah pandemi ini kita perlu bagaimana mendorong penetrasi pasar dari UMKM ini dengan memasukkan produk-produk UMKM ini pada e-commerce. Dan saya pikir memang kuncinya adalah bagaimana memperluas tadi value chain itu sendiri ya, karena UMKM itu sangat terpusat di beberapa daerah saja. Dengan adanya digitalisasi, dengan adanya e-commerce ini akan mendorong penetrasi pasar, dan ini saya pikir akan sangat baik ya untuk bisa mengakselerasi pemulihan UMKM ke depannya. Boleh nggak menanggapi ini sedikit? Singkat saja Bu, singkat saja. Kami terima kasih sekali bahwa UKM sudah diberikan pelatihan yang sangat luar biasa. Tadi ada e-commerce dan lain sebagainya, sudah dilatih, sudah pinter. Tapi sekarang setelah pinter, dia gimana jualannya? Karena untuk memproduksi dan lain sebagainya udah. Tapi sekarang jadi yang bingung, dia kesulitan dalam menjual. Jadi daya beli masyarakat akan dilempar kemana produknya. Kemana? Mungkin Prof. Renald nanti di dalam tips dan catatan beliau akan memberikan tips-tips yang khusus. Silakan Prof, ini momen untuk Anda. Saya sudah ada jawabannya, nanti saya akan berikan. Terima kasih Prof. Ketika berbicara tentang UMKM, banyak yang cemas ketika kita mengalami suatu kemunduran. Jelas saja pandemi memang menciptakan banyak kemunduran. Karena konsumsi turun, mereka yang berada di lokasi berubah, perjalanan berubah, dan kemudian manusia mencari solusi yang lebih aman. Kita bisa menyaksikan lokasi berubah, dan ini bukanlah fenomena yang baru, tetapi setiap saat selalu terjadi. Oleh karena itu perhatikan beberapa tips yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kemunduran bukanlah sesuatu yang
menjadi alasan bagi kita untuk mengalami kebangkrutan. Karena dari kemunduran itulah banyak orang kemudian mengalami pertumbuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah banyak orang yang bermimpi untuk berhasil. Tetapi orang-orang yang berhasil justru berhenti bermimpi dan bangkit dari tempat tidurnya, kemudian make it happen. Apakah kita sudah melakukan itu? Yang ketiga, untuk make it happen, kita tidak boleh terlalu mencintai produk kita. Bahwa kita berbisnis karena kita menguasai produk, ya betul, negeri ini memang kaya dengan produk. Anda mau bikin apa saja dengan mudah. Saya mencari masker di San Francisco pada waktu pandemi awal terjadi, susahnya setengah mati. Tidak ada bahan seperti ini, tidak ada orang yang membuat barang-barang seperti ini. Tetapi ketika terjadi pandemi, kita hanya mengalami shock sementara. Setelah itu banjirlah produk yang namanya masker yang dibuat oleh UMKM. Nah, untuk membuat itu menjadi suatu kenyataan dan berbisnis, maka kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Maka tips berikutnya adalah kenali betul-betul apa yang diinginkan dan apa yang menjadi kebutuhan keinginan pelanggan. Kali ini yang menjadi primadonanya adalah sektor kesehatan. Maka buatlah segala sesuatu menjadi kesehatan. Rumah sakit rubah, kemudian mall yang sepi, maka bikinlah jadi rumah sakit. Karena kebutuhan rumah sakit sangat besar. Setelah itu bikinlah produk-produk yang terkait dengan kesehatan. Anda punya tempat menginap, bikin yang ada aspek kesehatan. Transportasi yang ada aspek kesehatannya. Anda punya makanan, perhatikan unsur kesehatan, vitamin dan lain sebagainya. Maka berfokuslah pada apa yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber, Bu Nina, Pak Joshua, dan tentunya dari Rumah Prof. Renat, Rumah Perubahan. Terima kasih. Dan kami akan kembali minggu depan di program The Indonesia Economic Club di jam yang sama. Sampai jumpa.